Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis LBP Institute. IHSG ditutup melemah 1,4%. Untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama dengan Luki Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute. Mas Luki, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Mas Luki, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan nampaknya akhirnya ditutup di zona merah, Mas Luki. Cukup tertekan lebih dari 1%. Seperti apa analisis Anda terkait dengan kinerja indeks harga saham gabungan hari ini? Ya, pada dasarnya indeks masih konsolidasi di atas angka psikologis 6.000, ya, tepatnya adalah 6.019. Nah, untuk itu saya melihat bahwa tren pergerakan indeks harga saham gabungan masih dapat mengoreksi lanjutan. Mengapa demikian? Karena sejak satu minggu sebelumnya, dan kita lihat berdasarkan kinerja indeks 52 minggu sebelumnya atau setahun sebelumnya, itu indeks masih belum dapat melampaui angka tertinggi, yaitu kisaran angka 6.300. Nah, untuk itu dalam jangka pendek indeks masih dapat mengalami koreksi dengan target yaitu angka psikologis sendiri yaitu 6.000. Dan bottom line-nya atau dasar dari teritori indeks yang terendah itu ada di angka 5.985. Nah, itu adalah pergerakan indeks untuk mencapai akhir pekan ini. Berarti ada potensi ke level 5.900 ya, Mas Luki ya? Angka yang rasional adalah 5.950 hingga 5.985. Tetapi angka tersebut saya lihat masih menjadi batasan yang rasional. Mengapa? Karena banyak sekali sentimen dari pengumuman kalender ekonomi yang berhubungan dengan sentimen kondisi ekonomi kita. Terutama minggu depan hari Senin akan diumumkan Consumer Price Index di Amerika, dan itu akan memberikan sinyal positif bagi kinerja Dow Jones karena mengalami perbaikan angka pertumbuhan indeks konsumen yang ada di sana. Nah, sentimen yang ada di Amerika itu dapat memberikan sentimen positif kepada kinerja regional Asia, nah termasuk Indonesia. Dan kebetulan capaian angka pertumbuhan PDB kita itu sampai di angka capaian 7,07%, di mana itu adalah kali pertama kita berhasil keluar dari zona kontraksi dari angka pertumbuhan ekonomi minus 0,74%. Nah, dalam masa-masa seperti ini wajar apabila pasar memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan cara melakukan transaksi jangka pendek, ya. Dengan apa? Dengan pertimbangan adanya volatilitas yang tinggi, sehingga pelemahan tersebut harus kita maknai sebagai tren pelemahan jangka pendek atau temporer. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, indeks masih cenderung menguat. Terutama kita sudah hampir masuk kepada penghujung tahun karena kita sudah ada di bulan ke-9. Nah, ini sebenarnya momentum pelaku pasar untuk melakukan transaksi jangka pendek. Oke, kita lihat pergerakan atau sejumlah emiten yang kemudian masuk di Bursa Efek Indonesia pada pekan ini nampaknya ramai sekali nih, Mas Luki. Apakah ini juga menjadi faktor mungkin yang akan mendorong terjadinya rotasi saham maupun dana di Bursa Efek Indonesia, atau seperti apa prospeknya? Jelang akhir tahun nanti ada momentum, apakah itu window dressing ataukah Santa Claus rally, ya. Itu yang sebenarnya momentum dan satu kesempatan pelaku pasar untuk melakukan tata ulang portofolio. Nah, yang disebut rotasi di pertukaran sektor, pertukaran portofolio dan penyesuaian harga. Nah, untuk itu berhubungan dengan sentimen bahwa kinerja indeks itu dalam kondisi volatile, maka rotasi itu saya lihat terjadi dalam akhir tahun ini, dan sinyal rotasi tersebut sudah kita lihat bahwa indeks walaupun melemah tetapi tetap berada pada kisaran angka 6.000, dan itu menjelaskan bahwa sebenarnya bukan artinya indeks itu mengalami koreksi dalam hitungan yang signifikan, tetapi justru ketahanan indeks di angka 6.000 itu menjadi kata kunci bahwa pasar sebenarnya sedang mempersiapkan tata ulang portofolio menyambut adanya potensi window dressing Santa Claus rally, dan di tahun 2022 adanya momentum yang disebut January Effect.
Oke, artinya rotasi saham kemungkinan berpotensi akan terjadi pada akhir tahun ini. Kemudian seperti apa Mas Luki analisis terkait rencana pengumuman tapering dari The Fed? Ini bagaimana sebetulnya pasar akan merespons? Prinsipnya pengumuman tersebut memberikan dampak, ya. Dampaknya adalah tingkat volatilitas pasar itu akan menjadi lebih tinggi karena apa? Tapering tersebut menjadi satu buah kebijakan ekonomi, gitu. Itu yang pertama. Nah, akibat dari tapering tersebut nantinya investor akan sangat membatasi transaksi khusus untuk instrumen-instrumen jangka panjang. Maka yang dijadikan tujuan investasi adalah instrumen jangka pendek, terutama instrumen yang berbasis kontrak seperti harga emas, kemudian harga minyak dunia, kemudian komoditi, kemudian pasar uang. Nah, pasar saham sendiri itu akan memperoleh sentimen yang cukup baik akibat tapering ini karena apa? Sentimen tersebut akan berakibat volatilitas pasar akan menjadi lebih tinggi karena instrumen-instrumen transaksi seperti forex, kemudian ETF, CFD, kemudian kontrak for difference, ya, itu akan memiliki tingkat fluktuasi yang juga lebih tinggi. Sehingga saya memberikan pandangan bahwa untuk memaknai tapering ini perhatikan satu transaksi yang memiliki likuiditas tinggi, kemudian durasi transaksinya dianjurkan untuk tidak terlalu lama, minimal 1 bulan hingga 3 bulan ke depan, dan ini momentum tutup tahun menuju 3 bulan ke depan. Berarti rekomendasi atau mungkin prospek saham dari sektor komoditas dan juga energi kira-kira akan seperti apa? Pertama, kita harus melihat sektor-sektor yang memiliki underlying sentimen, antara adalah sektor pertambangan dengan sentimen harga minyak dan harga emas. Untuk itu beberapa saham pilihannya adalah Antam, Aneka Tambang, kemudian PTBA, kemudian Adaro, kemudian ITMG, dan sektor-sektor pilihan lainnya kita dapat memperhatikan Astra yang memiliki kapitalisasi juga cukup baik dan likuiditas cukup baik. Kemudian dari sektor yang ketiga yaitu perbankan, ada bank atau banking yaitu Bank BRI, kemudian Bank BCA. Nah, 3 sektor itu dapat menjadi sektor pilihan untuk menjadi referensi transaksi hingga penutupan tahun khusus untuk jangka pendek. Oke, bagaimana dengan prospek industri dasar dengan adanya pengaruh kenaikan harga komoditas? Basic industry itu berhubungan dengan raw material atau bahan dasar. Jadi dengan adanya kenaikan harga komoditas, saya memberikan pandangan kita dapat menghindari dulu basic industry. Kemudian basic industry juga masuk dalam kategori sektor yang defensif, ya, atau sektor yang memang tidak syarat dengan volatilitas karena apa? Industrinya memiliki market share yang cukup besar. Akan tetapi memang sentimen yang ada di industri itu sangat minim. Nah, untuk itu karena kenaikan komoditas yang berhubungan dengan sentimen kenaikan bahan-bahan dasar, maka basic industry dapat menjadi industri yang sementara waktu untuk dapat dihindari. Oke, Mas Luki, terakhir untuk prediksi Anda pergerakan indeks harga saham gabungan pada besok hari akan seperti apa kira-kira, Mas Luki, dan juga rekomendasi saham dari Anda? Indeks harga saham gabungan bergerak pada kisaran terendah ada di angka 5.985, kemudian yang tertinggi ada di angka 5.125. Tren indeks masih cenderung menguat terbatas untuk menguji level 6.000 hingga 5.985. Kemudian saham-saham yang dapat menjadi pilihan itu berbasis saham-saham yang memiliki volatilitas seperti perbankan, antara adalah BRI, kemudian BCA. Kemudian dari sektor pertambangan ada Antam dan Adaro. Kemudian sebagai pilihan saham untuk portofolio melengkapi penutupan tahun itu ada di Astra Internasional. Baik, artinya saham-saham perbankan juga masih menjadi rekomendasi dari analis sendiri terkait dengan perdagangan besok. Terima kasih Luki Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute, sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat selalu, Mas Luki. Ya, terima kasih.